Kisah ini dimulai dari dua anak manusia, Yuta Okotsu dan Rika Orimoto. Mereka adalah sepasang sahabat yang tak terpisahkan. Di bawah bayang-bayang sebuah taman, Rika kecil memberikan sebuah cincin mainan kepada Yuta. Sebuah janji polos anak-anak diucapkan dengan tulus. Ketika kita besar nanti, mari kita menikah. Yuta mengangguk, mengira masa depan akan berjalan seindah mimpi mereka. Namun, takdir adalah penulis naskah yang kejam. Beberapa saat setelah janji itu terucap, sebuah kecelakaan tragis terjadi tepat di depan mata Yuta. Tubuh Rika hancur bersimbah darah di jalan raya. Di tengah jeritan batin Yuta yang menolak kenyataan dan memohon agar Rika tidak pergi, sesuatu yang mengerikan bangkit. Jiwa Rika tidak pergi ke alam baka. Rasa trauma dan penolakan Yuta memicu energi kutukan yang luar biasa besar, mengikat jiwa Rika dan mengubahnya menjadi sesosok monster berwujud mengerikan. Roh terkutuk kelas khusus. Sejak hari itu, Rika bersumpah akan selalu melindungi Yuta. Dengan cara apapun, bahkan jika harus menumpahkan darah. Tahun-tahun berlalu, dan Yuta tumbuh menjadi remaja SMA yang terasing. Dia hidup dalam ketakutan karena Rika akan menyerang siapa saja yang mencoba mendekatinya. Puncaknya terjadi ketika 4 orang pemuda yang merundung Yuta dihajar oleh Rika hingga sekarat di dalam loker sekolah. Yuta yang putus asa akhirnya menyerahkan diri kepada otoritas penyihir Jujutsu. Di dalam sebuah ruangan yang dipenuhi segel mantra, Yuta duduk meringkuk. Dia siap mati. Dia ingin dieksekusi demi keselamatan dunia. Namun, di tengah kegelapan itu, pintu terbuka. Satoru Gojo, penyihir terkuat di dunia dengan penutup mata ikoniknya, datang membawa pilihan lain. Gojo meyakinkan para tetua Jujutsu untuk menunda eksekusi Yuta. Dia mengulurkan tangan kepada Yuta dan berkata bahwa kekuatan besar yang mengutuknya juga bisa digunakan untuk menyelamatkan orang lain. Yuta pun dibawa ke SMK Jujutsu Tokyo. Melangkah ke sekolah barunya, Yuta berharap bisa memulai lembaran baru. Namun, hari pertama di kelas 1 langsung disambut dengan ketegangan. 3 teman sekelasnya, Maki Zenin, seorang ahli senjata terkutuk yang sinis. Toge Inumaki, pengguna kata-kata terkutuk yang hanya berbicara dengan kosakata isi bola nasi. Dan Panda, sebuah mayat terkutuk yang bisa berbicara langsung merasakan aura intimidasi yang mengerikan dari dalam tubuh Yuta. Ketika mereka mencoba menekannya, wujud manifestasi Rika hampir keluar, membuat semua orang menyadari betapa berbahayanya pemuda di depan mereka ini. Untuk menguji kemampuannya, Gojo mengirim Yuta menjalankan misi pertamanya bersama Maki di sebuah sekolah dasar yang dipenuhi kutukan. Di sana mereka disergap dan tertelan ke dalam perut kutukan raksasa. Maki terluka parah dan tidak bisa bergerak. Dalam kondisi sekarat, Maki berteriak, mempertanyakan alasan Yuta ada di sini jika dia hanya ingin meratapi nasibnya. Kata-kata Maki menyadarkan Yuta. Dia tidak ingin ada orang lain lagi yang mati karena dirinya. Untuk pertama kalinya, Yuta secara sadar memakai cincin dari Rika, memanggil sang roh terkutuk dan memohon bantuannya. Dengan kekuatan yang masif dan mengerikan, Rika menghancurkan kutukan tersebut dalam sekejap mata. Sambil memeluk tubuh Maki yang terluka, Yuta bertekad di dalam hati. Dia akan menjadi kuat di sekolah ini, dan dia akan menemukan cara untuk membebaskan Rika. Bulan-bulan berikutnya diisi dengan latihan keras. Yuta belajar ilmu pedang dari Maki untuk mengalirkan energi kutukannya agar tidak meledak tak terkendali. Dia juga mulai dekat dengan Toge Inumaki setelah dikirim ke sebuah misi bersama di sebuah distrik komersial. Di sana, Yuta melihat betapa kesepiannya Toge yang harus menjaga bicaranya agar tidak mencelakai orang lain. Ketika kutukan tingkat tinggi menyerang mereka secara tak terduga, Yuta bertindak berani membantu Toge melepaskan teknik curse speech-nya. Melalui misi ini, Yuta menyadari bahwa teman-teman barunya juga memiliki luka mereka sendiri. Dia akhirnya menemukan tempat di mana dia merasa diterima dan dihargai. Namun, kedamaian di SMK Jujutsu tidak bertahan lama. Badai besar datang dalam wujud Suguru Geto. Dia adalah mantan sahabat Satoru Gojo yang telah membelot dan menjadi penyihir kutukan paling berbahaya. Geto memiliki ideologi radikal yang gila. Dia menganggap manusia biasa yang tidak bisa menggunakan Jujutsu sebagai monyet yang hanya mengotori dunia dengan energi negatif mereka. Rencana besarnya adalah memusnahkan seluruh manusia biasa dan menciptakan utopia yang hanya diisi oleh para penyihir Jujutsu. Dan untuk mewujudkan ambisi itu, Geto membutuhkan satu hal, kekuatan mutlak dari Rika Orimoto. Geto berencana membunuh Yuta dan merebut kutukan tersebut. Dengan angkuh, Geto berjalan masuk ke area SMK Jujutsu Tokyo di siang bolong, menantang para penyihir. Di hadapan Gojo dan para murid, Geto mendeklarasikan perang terbuka yang dia sebut sebagai Parade Malam 100 Setan. Dia mengumumkan bahwa pada tanggal 24 Desember, tepat saat matahari terbenam,
dia akan melepaskan ribuan kutukan di Shinjuku dan Kyoto untuk membantai umat manusia. Tantangan telah dilemparkan dan genderang perang mulai ditabuh. Malam yang dinanti pun tiba. Tanggal 24 Desember menjadi medan pertempuran yang kacau. Di Shinjuku dan Kyoto, langit malam berubah menjadi merah akibat ledakan energi kutukan. Satoru Gojo, Kento Nanami, Mei Mei, dan seluruh penyihir profesional sibuk menahan gelombang ribuan roh terkutuk yang dilepaskan oleh pasukan Geto. Namun, di tengah hiruk-pikuk pertempuran Shinjuku, Gojo menyadari ada sesuatu yang salah. Suguru Geto tidak ada di sana. Detik itu juga, Gojo menyadari bahwa seluruh parade malam ini hanyalah sebuah taktik pengalihan yang cerdas. Target asli Geto adalah SMK Jujutsu Tokyo yang kini kosong tanpa penjagaan, tempat di mana Yuta berada. Tanpa membuang waktu, Gojo menggunakan teknik ruangnya untuk menteleportasikan Toge dan Panda kembali ke sekolah untuk melindungi Yuta. Di area sekolah, penyusupan Geto tidak berjalan mulus karena dia dihadang oleh Maki. Namun, perbedaan kekuatan mereka terlalu jauh. Maki ditumbangkan dengan mudah. Toge dan Panda yang baru tiba langsung menerjang maju dengan seluruh kekuatan mereka. Namun Geto terlalu tangguh. Mereka berdua dihajar hingga babak belur dan terkapar bersimbah darah di tanah. Ketika Yuta melangkah keluar, pemandangan yang menyambutnya adalah tubuh teman-temannya yang sekarat. Untuk seseorang yang seumur hidupnya takut menyakiti orang lain, melihat orang-orang yang dia sayangi dihancurkan memicu sesuatu yang mengerikan di dalam dirinya. Amarah murni membakar akal sehat Yuta. Aura hitam pekat meledak dari tubuhnya saat dia memanggil Rika sepenuhnya. Pertarungan klimaks pun pecah. Yuta bertarung dengan brutal namun penuh perhitungan. Dengan menggunakan energi kutukan Rika yang tak terbatas, Yuta melakukan hal yang dianggap mustahil. Dia meniru teknik curse speech milik Toge, menggunakan sebuah megafon yang diciptakan Rika, menghempaskan kutukan-kutukan Geto dalam satu perintah. Keduanya saling bertukar serangan dengan kecepatan tinggi, membelah bangunan dan menghancurkan area sekolah. Melihat bakat mengerikan Yuta, Geto memutuskan untuk menyudahi pertarungan. Dia mengeluarkan kartu as terkuatnya, Uzumaki. Teknik ini mengompresi ribuan roh terkutuk yang dimiliki Geto menjadi satu bola energi murni yang maha dahsyat, siap dilesakkan untuk melenyapkan Yuta. Melihat serangan mematikan itu datang, Yuta tahu dia tidak bisa menang dengan cara biasa. Dia menatap Rika, tersenyum dengan air mata di matanya, dan membuat keputusan paling ekstrim dalam hidupnya. Yuta memberikan sumpah suci. Rika, terima kasih telah melindungiku selama ini. Mari kita bersama selamanya setelah ini. Aku akan menyerahkan seluruh jiwa, raga, dan masa depanku untukmu. Jadi, tolong, pinjamkan aku kekuatanmu untuk terakhir kalinya. Mendengar janji cinta itu, Rika berteriak dalam kegembiraan yang luar biasa. Batas kekuatannya hancur. Energi kutukan murni meluap bagaikan air bah dari tubuh Rika. Yuta mengarahkan pedangnya ke depan, menembakkan seberkas sinar laser raksasa yang bertabrakan langsung dengan teknik Uzumaki milik Geto. Ledakan dahsyat mengguncang seluruh Tokyo. Ketika debu mereda, serangan Yuta berhasil menghancurkan teknik Geto, memutus satu lengan sang penjahat dan melukainya secara fatal. Geto yang sekarat berhasil melarikan diri ke sebuah gang sempit di sudut sekolah, menyeret tubuhnya yang bersimbah darah. Namun langkahnya terhenti. Satoru Gojo sudah berdiri di sana, menunggunya. Di saat-saat terakhirnya, tidak ada dendam di antara dua mantan sahabat ini. Geto menolak untuk meminta maaf atas ideologinya. Namun dia mengakui dengan tulus bahwa masa-masanya di SMK Jujutsu bersama Gojo adalah masa paling membahagiakan dalam hidupnya. Gojo berjalan mendekat, berlutut di samping sahabatnya, dan membisikkan beberapa kata perpisahan yang tak terdengar sebuah rahasia di antara mereka berdua sebelum akhirnya mengeksekusi Geto demi kedamaian dunia. Sementara itu, di medan pertempuran, Yuta duduk pasrah. Dia tahu kontraknya telah terpenuhi dan ajalnya telah tiba untuk pergi bersama Rika. Namun, keajaiban terjadi. Wujud monster mengerikan Rika tiba-tiba retak. Potongan-potongan daging terkutuk itu hancur dan luruh ke tanah, memancarkan cahaya putih yang menyilaukan. Dari dalam cangkang monster itu, muncullah sosok Rika Orimoto kecil yang cantik, bersih, dan bercahaya. Gojo berjalan mendekat dan mengungkap sebuah kebenaran yang memutarbalikkan semua asumsi selama ini. Bukan Rika yang mengutukmu, Yuta, tapi kaulah yang mengutuk Rika. Yuta adalah keturunan jauh dari Sugawara no Michizane, salah satu dari 3 roh pendendam besar Jepang, yang berarti dia memiliki garis darah penyihir legendaris yang sama dengan Gojo. Saat kecelakaan itu terjadi bertahun-tahun lalu, Yuta yang masih kecil tidak bisa menerima kematian Rika. Keinginannya yang egois dan energi kutukannya yang luar biasa masif telah merantai jiwa Rika di dunia ini, menjadikannya monster. Menyadari bahwa dirinya lah sumber dari segala penderitaan Rika selama 6 tahun ini,
Yuta menangis bersimpuk, meminta maaf karena telah egois. Namun, Rika kecil hanya tersenyum dengan sangat lembut. Dia memeluk Yuta untuk terakhir kalinya. Rika mengatakan bahwa waktu 6 tahun yang dihabiskan di sisi Yuta, meskipun dalam wujud kutukan, adalah waktu yang sangat membahagiakan baginya. Rika berbisik agar Yuta tidak menyalahkan diri sendiri dan memohon agar Yuta terus hidup dengan penuh kebahagiaan. Jiwa Rika pun perlahan memudar, terbebas sepenuhnya dan naik menuju cahaya alam baka dengan damai. Matahari pagi mulai terbit, menyinari puing-puing sekolah yang hancur. Yuta berjalan kembali ke arah teman-temannya Maki, Toge, dan Panda yang perlahan mulai pulih dari luka mereka. Mereka menyambut Yuta dengan senyuman dan kehangatan. Gojo mendekat dan menyerahkan kembali cincin mainan masa kecil itu ke tangan Yuta. Cincin itu kini bukan lagi sebuah kutukan yang mengikat, melainkan sebuah jimat pelindung dan lambang cinta yang murni. Yuta Okkotsu tidak lagi berjalan menunduk dengan pundak yang lesu. Dia kini melangkah maju ke masa depan dengan kepala tegak, siap menjadi seorang penyihir jujutsu sejati yang melindungi kehidupan, ditemani oleh kenangan indah tentang seorang gadis kecil yang pernah mencintainya melampaui kematian. Kalau kalian menikmati video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan movie recap seru lainnya di channel Eno Movie Recap. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.